Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Seno Rizky Haryono. Saya dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2023. Di video ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, analisis semiotika. Oke, di sini yang pertama ada analisis naratif. Naratif berasal dari nare yang artinya membuat tahu. Konsep dasar analisis naratif adalah tidak semua teks bersifat naratif. Teks bisa dikatakan sebagai sebuah narasi apabila terdapat rangkaian peristiwa-peristiwa di dalamnya. Pengertian dari naratif adalah representasi dari satu atau lebih peristiwa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu, dua, atau beberapa narator, menurut Gerald Prince. Analisis naratif menganalisis teks fiksi maupun non-fiksi yang bersifat naratif. Manfaat dari naratif yaitu yang pertama, memahami makna, nilai, dan pengetahuan diproduksi dan disebarkan di masyarakat. Yang kedua, memungkinkan menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dari teks suatu media. Yang ketiga, untuk memahami bagaimana sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu. Penggunaan analisis naratif ini bisa dipakai di sebuah film, di sebuah cerita, dan di teks berita. Analisis naratif ini dapat digunakan pada semua teks yang memiliki alur. Selanjutnya, perbedaan dengan semiotika. Semiotika hanya meneliti tanda-tanda, sedangkan naratif tanda-tanda dan cerita. Terus yang diteliti dalam analisis naratif ini adalah satu, plot adalah apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam teks. Yang kedua, story, yaitu urutan kronologis dalam suatu peristiwa. Model naratif menurut Tristan Todorov. Yang pertama, story dan plot saling mendukung dalam suatu teks. Yang kedua, strukturnya tesis, antitesis, terus sintesis. Model menurut Vladimir Propp, function, yaitu tujuan kejadian-kejadian yang ada pada film, dan consequence, akibat dari kejadian tersebut, fokus dalam model Vladimir Propp. Selanjutnya ada 7 aspek naratif Propp. Yang pertama, the villain. Yang kedua, the donor. Yang ketiga, the helper. Yang keempat, the princess. Yang kelima, the dispatcher. Yang keenam, the hero. Yang ketujuh, the false hero. Selanjutnya ada model naratif abstrak. Model ini digunakan untuk menganalisis story dan plot pada film-film science fiksi dan horor. Struktur naratif abstrak ada 8. Yang pertama ada the quest, untuk misi pencarian atau pengejaran. Yang kedua, redemption, yaitu penyelamatan, pembebasan atau pertolongan. Yang ketiga ada journey to another world, atau kematian kehidupan baru. Yang keempat ada the beast transformed by love, si cantik atau buruk rupa dan diburuk rupa. Yang kelima ada the solving of riddles, teka-teki misteri. Yang keenam, the bitter beat, kebangkitan yang lemah
atau yang ditindas. Yang ketujuh, the stranger savior, penolong atau penyelamat. Yang kedelapan ada the rise and fall, kebangkitan atau balas dendam. Selanjutnya ada model Levi-Strauss, dikenal juga sebagai model strukturalis. Struktur cerita pada film dibentuk berdasarkan ideologi. Terus terkenal dengan konsep oposisi biner. Oposisi biner tidak dapat dipisahkan dari suatu teks karena dapat memudahkan halayak memahami alur cerita. Selanjutnya ada model segi empat semiotik. Model ini diperkenalkan oleh Algirdas Greimas. Model ini merupakan pelengkap dari model semiotik Levi-Strauss karena oposisi biner tidak bisa menjelaskan kompleksitas realitas. Dan ini model reaksinya oposisi, kontradiksi, implikasi. Model ini menjelaskan posisi narator dalam sebuah cerita, yaitu narasi dibawakan oleh narator. Narator dapat mengarang cerita. Narator bisa berlakukan dramatis dan non-dramatis. Selanjutnya ada analisis framing. Pengertian dari analisis framing adalah analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai berita. Yang kedua, proses yang dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menekankan aspek tertentu dari peristiwa melalui kata, aksentuasi kalimat, gambar, atau kerangka tertentu. Yang ketiga, merupakan metode untuk melihat cara bercerita atau storytelling media atas peristiwa. Bagaimana peristiwa tersebut dimaknai, bagaimana fakta itu ditulis atau disampaikan. Yang keempat, proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyatakan penempatan informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lainnya. Penggunaan analisis framing dapat digunakan untuk melihat siapa mengendalikan siapa dalam sebuah struktur kekuasaan, pihak mana yang dirugikan atau diuntungkan, tindakan politik mana yang dianggap konstitusional dan inkonstitusional, dan kebijakan mana yang harus didukung atau tidak didukung. Dan contoh kasusnya sebagai berikut. Selanjutnya ada model dari Zhang Dong dan Konieczki. Bisa dilihat pada tabel di bawah berikut. Model Robert Edman. Yang pertama, define problem. Bagaimana suatu peristiwa dilihat sebagai apa atau sebagai masalah apa. Yang kedua, diagnose cause, memperkirakan sumber masalahnya, melihat penyebab masalahnya dan siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah. Yang ketiga, make journal judgment, nilai moral yang disajikan untuk menjelaskan masalah. Yang keempat ada treatment recommendation, penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi masalah. Selanjutnya ada model analisis yang terakhir, yaitu analisis semiotika. Pengertian dari analisis semiotika. Yang pertama, metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Yang kedua, berasal dari bahasa Yunani, yaitu semeion, yang berarti tanda. Yang ketiga, sistem yang memandang entitas-entitas tertentu sebagai tanda-tanda atau sebagai suatu yang bermakna menurut Budiman. Prinsip dasar semiotika ada 4.
Yang pertama, language lebih bersifat abstrak. Yang kedua, parol adalah penggunaan bahasa secara individual. Yang ketiga, secara implisit dapat dipahami bahwa language dan parol berposisi tetap sekaligus juga saling bergantung. Yang keempat, diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure. Contohnya yang pertama seperti lampu merah tanda berhenti, yang kedua bendera kuning tanda ada yang meninggal. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.